perjalanan cinta Adam dan Hawa yang mengharukan. Di awal waktu, ketika alam semesta masih kosong dan sunyi, Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, memutuskan untuk menciptakan makhluk yang istimewa. Makhluk ini bukanlah malaikat, jin, atau makhluk lain yang telah ada sebelumnya. Makhluk ini adalah manusia, yang pertama dari jenisnya, dan dia diberi nama Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, mengambil berbagai warna dan tekstur dari seluruh penjuru bumi. Dari tanah hitam yang subur, tanah merah yang hangat, hingga tanah putih yang dingin, semua digunakan dalam penciptaan Adam. Ini mencerminkan keragaman umat manusia yang akan datang, dengan berbagai warna kulit, bentuk, dan sifat. Setelah tubuh Adam terbentuk, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Ini adalah momen yang ajaib, ketika tanah mati berubah menjadi makhluk hidup, penuh kehidupan dan kesadaran. Adam membuka matanya untuk pertama kalinya, melihat keindahan surga yang menjadi rumahnya. Allah kemudian memberikan Adam pengetahuan yang luas. Dia mengajarkan Adam nama-nama semua makhluk di surga, memberinya kekuasaan dan tanggung jawab atas mereka. Ini adalah tanda bahwa Adam bukan hanya makhluk biasa, tetapi khalifah di bumi, pemimpin dan penjaga ciptaan Allah. Setelah menciptakan Adam, Allah melihat bahwa dia merasa kesepian. Meskipun surga penuh dengan keindahan dan makhluk-makhluk lain, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menjadi pendamping bagi Adam. Mereka semua berbeda, tidak ada yang bisa memahami dan berbagi pengalaman hidup seperti yang dirasakan oleh Adam. Maka, dalam rahmat dan kasih-Nya yang tak terbatas, Allah memutuskan untuk menciptakan pendamping bagi Adam. Pendamping ini bukanlah malaikat, jin, atau makhluk lain yang telah ada sebelumnya. Pendamping ini adalah manusia, yang pertama dari jenisnya, dan dia diberi nama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah simbol bahwa Hawa adalah bagian dari Adam, bukan makhluk yang terpisah. Mereka adalah satu, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hawa diciptakan untuk menjadi teman sejati Adam, seseorang yang bisa dia percayai dan cintai. Ketika Hawa diciptakan, Adam merasa lega dan bahagia. Dia merasa lengkap. Hawa adalah cerminan dirinya, seseorang yang bisa dia bagi pengalaman dan perasaannya. Mereka berdua saling memahami dan saling mencintai. Dengan penciptaan Hawa, Allah menunjukkan bahwa cinta dan persahabatan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Bahwa kita semua diciptakan untuk saling mencintai dan saling membantu. Bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Setelah penciptaan Hawa, Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan mereka di Taman Eden, surga yang indah dan damai. Taman ini adalah tempat yang sempurna, penuh dengan keindahan alam yang tak terkira. Sungai-sungai mengalir dengan air jernih, pohon-pohon berbuah lebat, dan bunga-bunga mekar dengan warna-warna yang mempesona. Di taman ini, Adam dan Hawa menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Mereka menikmati kenikmatan surga, berjalan-jalan di antara pohon-pohon, berenang di sungai, dan bermain dengan hewan-hewan. Mereka bebas dari segala kesusahan dan kesulitan. Mereka hidup dalam keadaan sempurna, tanpa rasa sakit, sedih, atau takut. Namun, yang paling penting, mereka memiliki satu sama lain. Mereka saling mencintai dan saling menghargai. Mereka berbagi pengalaman dan perasaan, saling mendukung dan membantu. Mereka adalah pasangan yang sempurna, dua setengah jiwa yang menjadi satu. Di tengah kebahagiaan dan kedamaian yang ada di Taman Eden, ada satu makhluk yang tidak senang melihat kebahagiaan Adam dan Hawa. Makhluk itu adalah setan, yang dikenal juga dengan nama iblis.
Iblis adalah makhluk yang telah menentang Allah dan ditolak dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam. Dia tidak bisa menerima bahwa manusia, yang diciptakan dari tanah, dianggap lebih mulia daripada dirinya yang diciptakan dari api. Oleh karena itu, iblis berjanji akan selalu mencoba menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari jalan Allah. Dengan penuh tipu daya, iblis mulai merencanakan godaannya. Dia tahu bahwa Allah telah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Oleh karena itu, iblis memutuskan untuk memanfaatkan larangan ini sebagai cara untuk menyesatkan mereka. Iblis datang kepada Adam dan Hawa dalam wujud ular. Dia mulai membisikkan rayuan dan janji-janji palsu kepada mereka. Iblis berbohong dan mengatakan bahwa jika mereka memakan buah dari pohon terlarang, mereka akan menjadi seperti malaikat atau bahkan menjadi abadi. Meskipun awalnya ragu, godaan iblis akhirnya berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa. Mereka tergoda oleh janji-janji palsu iblis dan memutuskan untuk memakan buah dari pohon terlarang. Tanpa mereka sadari, tindakan ini akan membawa konsekuensi besar bagi mereka dan seluruh umat manusia. Adam dan Hawa memutuskan untuk memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk, pohon yang telah dilarang oleh Allah. Mereka meraih buah itu, merasakan teksturnya yang halus dan melihat warnanya yang menarik. Dengan ragu-ragu, mereka memakan buah itu, tidak menyadari bahwa tindakan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Saat buah itu masuk ke dalam mulut mereka, mereka merasakan rasa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Itu adalah rasa pengetahuan, rasa yang membuka mata mereka untuk melihat dunia dalam cara yang baru. Namun, bersamaan dengan itu, mereka juga merasakan rasa takut dan malu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk, Adam dan Hawa merasakan perubahan yang mendalam dalam diri mereka. Mereka merasa seolah-olah tirai telah terangkat dari mata mereka, memperlihatkan dunia dalam cahaya yang baru dan mengejutkan. Namun, bersamaan dengan pengetahuan baru ini, mereka juga merasakan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, bahwa mereka telah membiarkan diri mereka tergoda oleh setan. Mereka merasa malu atas kesalahan mereka, merasa takut atas konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mencoba untuk menutupi diri mereka dengan daun-daunan, tetapi mereka tidak bisa menutupi rasa malu dan penyesalan mereka. Namun, di tengah rasa malu dan penyesalan ini, mereka juga merasakan sesuatu yang lain. Mereka merasakan keinginan untuk meminta maaf, keinginan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka merasakan kebutuhan untuk mengakui kesalahan mereka dan memohon pengampunan dari Allah. Maka, dengan hati yang penuh penyesalan, mereka berlutut dan mengangkat tangan mereka ke langit. Mereka mengakui dosa mereka kepada Allah, mengungkapkan penyesalan mereka atas tindakan mereka. Mereka memohon pengampunan dari Allah, berharap bahwa Dia akan menerima taubat mereka dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Meskipun Allah murka atas pelanggaran mereka, Dia tidak membiarkan murkanya mengalahkan rahmat-Nya. Allah, Sang Maha Pengampun, memutuskan untuk memberikan mereka kesempatan kedua. Dia mengajarkan kepada mereka kata-kata tobat, membimbing mereka dalam proses penyesalan dan penebusan. Allah berfirman kepada mereka, "Turunlah kamu semua dari surga ini, menjadi musuh satu sama lain. Kemudian jika datang petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati." Dengan kata-kata ini, Allah menunjukkan bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan, mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dan mendapatkan ridha Allah.
Setelah dikeluarkan dari surga, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Mereka dipisahkan dan ditempatkan di dua tempat yang berbeda. Adam berada di sebuah gunung di India yang dikenal sebagai Gunung Serandip, sementara Hawa berada di Jeddah, sebuah kota di Arab Saudi. Mereka merasa sangat kesepian dan rindu satu sama lain. Mereka merindukan kebersamaan dan cinta yang mereka miliki di surga. Mereka merindukan kebahagiaan dan kedamaian yang mereka rasakan ketika bersama. Namun, meskipun mereka merasa kesepian dan rindu, mereka tidak putus asa. Mereka tahu bahwa Allah memiliki rencana untuk mereka, dan mereka percaya bahwa suatu hari mereka akan dipertemukan kembali. Maka, dengan penuh harapan dan keyakinan, mereka mulai berjalan. Mereka berjalan melalui padang pasir yang luas, melintasi gunung-gunung yang tinggi, dan menyeberangi sungai-sungai yang dalam. Mereka berjalan tanpa henti, dipandu oleh cinta dan rindu yang mereka rasakan satu sama lain. Setelah bertahan dan berjalan selama ratusan tahun, akhirnya mereka bertemu. Mereka bertemu di sebuah bukit di Arab Saudi yang dikenal sebagai Arafah. Saat mereka melihat satu sama lain, mereka merasa lega dan bahagia. Mereka merasa seolah-olah semua kesulitan dan rasa sakit yang mereka alami selama perjalanan mereka telah hilang. Mereka berpelukan, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang mereka rindukan. Mereka berbicara, berbagi cerita tentang perjalanan mereka dan rasa rindu yang mereka rasakan. Mereka menangis, merasakan kebahagiaan dan syukur karena akhirnya bisa bertemu lagi. Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah di bumi selama sekitar 200 tahun sebelum akhirnya bertemu kembali di Arafah. Namun, ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa mereka berpisah selama 500 tahun. Perbedaan durasi ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam interpretasi dan tradisi lisan. Meski demikian, yang pasti adalah bahwa mereka berpisah untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dipertemukan kembali. Setelah pertemuan kembali di bumi, kehidupan Adam dan Hawa berlanjut. Mereka memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri, menjalani kehidupan di dunia yang asing dan penuh tantangan. Namun, meski hidup di dunia yang baru dan berbeda, cinta mereka satu sama lain tidak pernah pudar. Mereka tetap saling mendukung dan mencintai satu sama lain, menjalani kehidupan bersama dengan penuh kasih sayang. Dari cinta mereka, Hawa melahirkan anak-anak. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Hawa telah melahirkan sebanyak 120 kali, dan setiap kali melahirkan, ia melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa anak Nabi Adam berjumlah 25 orang, 24 di antaranya lahir berpasangan, sedangkan 1 orang tidak. Anak-anak mereka adalah Kabil, Habil, Labuda, Iklima, dan Syith. Kabil dan Habil adalah anak pertama mereka, dan kisah mereka adalah kisah pertama tentang konflik antara saudara dalam sejarah manusia. Syith, anak kelima mereka, mewarisi kenabian ayahnya dan menjadi penerus Nabi Adam. Namun, tidak semua anak mereka disebutkan namanya. Ada banyak anak lain yang tidak disebutkan namanya, tetapi mereka semua adalah bagian dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka semua adalah bagian dari sejarah umat manusia, bagian dari cerita besar tentang asal-usul kita semua. Setelah berabad-abad hidup di bumi, tiba saatnya bagi Nabi Adam dan Siti Hawa untuk kembali ke Sang Pencipta. Mereka telah menjalani kehidupan yang panjang, penuh dengan suka dan duka, cinta dan pengorbanan, kesalahan dan pengampunan. Nabi Adam, sebagai manusia pertama dan nabi pertama, telah menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan baik. Dia telah mengajarkan anak cucunya tentang cara hidup yang benar, tentang pentingnya takwa kepada Allah, dan tentang bagaimana memperbaiki kesalahan dan memohon pengampunan. Siti Hawa,
sebagai wanita pertama dan ibu dari seluruh umat manusia, juga telah menjalankan perannya dengan baik. Dia telah mendampingi Adam dalam setiap langkahnya, memberikan dukungan dan kasih sayang, dan membantu mendidik anak-anak mereka dalam nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Namun, seperti semua makhluk hidup, tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan dunia ini. Malaikat maut datang untuk mencabut nyawa mereka, menandai akhir dari kehidupan mereka di dunia. Mereka menerima ajal mereka dengan lapang dada, menyerahkan diri mereka kepada kehendak Allah. Ketika nyawa Nabi Adam dicabut, Hawa merasa takut dan berlindung di belakangnya. Ini menunjukkan betapa besar cintanya kepada Adam dan betapa besar kepercayaannya padanya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan segera menyusul Adam, dia tetap merasa aman dan tenang di sisinya. Setelah kematian Nabi Adam, Siti Hawa dan anak-anak mereka melakukan upacara pemakaman. Mereka memandikan jenazah Adam, mengkafaninya, dan menguburnya dengan penuh hormat. Mereka berdoa untuknya, memohon kepada Allah agar Adam diterima di sisinya. Kisah wafatnya Nabi Adam dan Siti Hawa adalah kisah tentang akhir dari kehidupan di dunia dan awal dari kehidupan di akhirat. Ini adalah kisah tentang bagaimana setiap makhluk hidup, tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil, akan menghadapi kematian. Dan di atas semua itu, ini adalah kisah tentang bagaimana kita harus selalu siap untuk menghadapi kematian, dengan menjalani kehidupan yang baik dan bertakwa kepada Allah. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa bukanlah sekedar kisah tentang asal-usul manusia. Lebih dari itu, kisah ini adalah cerminan dari perjalanan hidup setiap manusia, penuh dengan suka dan duka, cinta dan pengkhianatan, kesalahan dan pengampunan. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang cinta. Cinta antara Adam dan Hawa yang tulus dan murni, cinta yang membuat mereka saling melengkapi dan saling mendukung. Cinta ini adalah gambaran dari cinta sejati, cinta yang tidak memandang status, bentuk, atau latar belakang. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang takwa. Meskipun Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang, mereka tidak lari dari tanggung jawab mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka dan memohon pengampunan kepada Allah. Ini adalah contoh dari takwa, sikap yang selalu mengingat Allah dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Ketiga, kisah ini mengajarkan kita tentang penghargaan terhadap kehendak Allah. Meskipun Adam dan Hawa telah dikeluarkan dari surga, mereka tidak berputus asa. Mereka menerima hukuman mereka dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ini adalah contoh dari penghargaan terhadap kehendak Allah, sikap yang selalu menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah dengan sabar dan ikhlas. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita tentang pengampunan. Meskipun Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan, Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ini adalah bukti dari pengampunan Allah yang tak terbatas, pengampunan yang selalu terbuka bagi siapa saja yang benar-benar menyesal dan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi, kisah Nabi Adam dan Siti Hawa bukanlah sekedar kisah. Lebih dari itu, kisah ini adalah pelajaran hidup yang berharga, pelajaran yang dapat membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Demikianlah kisah ini diceritakan. Semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.